Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Hadirin jamaah salat Isya, dilanjutkan salat tarawih Masjid Al-Jihad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan bahasan kita. Tadi pagi sudah kita Ramadan sebagai bulan tarbiyah bagian yang pertama, tarbiyah ruhiyah, tarbiyah ilmiah, tarbiyah akhlak ya. Nah, sekarang kita memasuki adik-adik yang mencatat, silahkan judulnya Ramadan sebagai tarbiyah sosial. Jadi yang pertama, di bulan Ramadan kita diperintahkan untuk mengakrabi, menjalin keakraban dengan keluarga kita sehingga terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hadirin yang dirahmati Allah, setelah Allah membina kita, melatih mentalitas kita menjadi mentalitas yang bertakwa, mentalitas yang senantiasa haus akan ilmu, mentalitas yang selalu bersyukur, mentalitas yang betul ya, selalu memohon bimbingan, haus akan bimbingan sehingga tetap berada di jalan yang benar. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala meningkatkan level kebahagiaan kita dengan kita menjalin keakraban dengan keluarga kita. Al-Baqarah surat Al-Baqarah ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum. Dihalalkan pada malam-malam hari di bulan Ramadan untuk rafats dengan istri-istrinya. Ketika Al-Quran diturunkan, rata-rata para lelaki memiliki beberapa istri. Makanya nisa ya, jadi wanita kalian. Sekarang satu aja, nisa'ukum. Hadirin dirahmati Allah, barangkali di sini ada yang punya pengalaman dan mungkin juga mengalami. Jadi ada kalanya kita dalam berumah tangga itu usahanya maju tapi ora cemendel. Cemendel niku bahasa Jawa ya, paham gitu. Maksudnya kita bekerja, karir kita bagus ya, kemudian karir kita bagus, kemudian atau usaha kita lancar, tapi enggak kelihatan hasilnya. Ini maksud yang pertama, orang cemendel ini. Atau yang kedua, kasusnya kita usahanya bagus ya, orderan banyak ya, atau kalau karir ya karirnya bagus, tapi hutangnya bengkak ya. Nah, problem ini diselesaikan dalam bulan Ramadan, yaitu dengan uhilla lakum lailatas syamu rafasu ila nisaikum. Terjemah kemenaknya, terjemah depaknya itu campurilah ya, pada malam-malam hari di bulan Ramadan campurilah mereka gitu ya, wanita-wanita itu. Maksudnya ya berkumpul suami istri. Tetapi Islam mengatur ya, berkumpul suami istri itu tidak kemudian hantem kromo, betul langsung bres betul. Tapi ada proses pendahuluannya ya, mungkin makan bersama dulu, berbuka, kemudian ya sholat tarawih bersama dulu, tadarus bersama dulu, kemudian ya barulah beraktivitas. Mungkin ada bercandanya, ada ngobrol-ngobrolnya dulu ya, ada ya sendaguranya dulu dan seterusnya, sehingga suasananya masing-masing baik suami maupun istri itu betul-betulnya nyaman. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun ya, sampai ya pas lah ya, pakaian menjadi pakaian bagi mereka dan kamu adalah pakaian bagi mereka dan mereka adalah pakaian bagimu. Oke. Artinya apa? Baik suami itu ngepas untuk istrinya dan istri juga ngepas untuk suaminya. Ya, ada yang belum nyambung ya, ada saatnya nanti nyambung lah ya.
khusus karena ini sudah mendekati 10 hari terakhir, takutnya nggak tersampaikan ayat ini. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat sebelumnya ini kan kita disuruh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah rindu, Allah senang mengabulkan doa-doa kita. Pada kasus bujangan itu doa itu beres ya. Ketika kita berdoa untuk diri kita sendiri selesai. Tapi pada saat kita sudah berumah tangga, kadang-kadang suaminya minta doanya A, istrinya minta doanya Z. Jadi mboten meng A kali B, tapi kadang-kadang sing satu pengennya ngalor, sing satu pengennya gitu. Niki contoh kasus ngeten niki ya. Karena saya ngelola biro umroh. Kadang-kadang suaminya sudah siap umroh untuk 5 orang. Tapi karena maunya sekeluarga, niku yang suaminya pengennya berangkat secepat-cepatnya, akhirnya ketemu bulannya 8 bulan, 6 bulan, 7 bulan berikutnya, karena harus ngepaske jadwal. Yang anaknya kuliah, anaknya yang nomor 2 masih ujian dan seterusnya, nunggu liburan dan seterusnya. Yang istrinya masih punya agenda arisan, sosialita dan seterusnya. Jadi sampai begitu, uangnya sudah ada, rezekinya sudah siap, tapi proses pencairannya itu memerlukan kesepakatan. Nah ini kadang-kadang datangnya ya orang yang pengen ya misalnya bersama-sama itu, kalau ketika sudah menjadi keluarga itu datangnya nggak bareng-bareng. Artinya ngobrolnya itu belum diselesaikan di dalam keluarga itu, sehingga kemudian dia seolah-olah ya tidak masalah juga ya. Niku lepatu niku malah teng kantor biru. Nah kita hadirin yang dirahmati Allah, kita ini kan punya doa, kita disuruh berdoa dan kita berdoa. Nah bagi kita yang sudah berkeluarga, doa-doa itu yang kaitannya kemaslahatan untuk sekeluarga itu baiknya ya diselesaikan dulu. Program kita keluarga ke depan itu mau ngapain? Dan itu dirampungnya, diobrolkan selesai keluarga, baru itu didoakan bersama-sama. Nah itu insya Allah akan lebih mudah terkabul. Pada kasus yang saya sebutkan tadi, ya, misalnya usahanya lancar tapi tidak cementel, usahanya lancar tapi malah hutangnya tambah akeh. Niku indikasinya mengindikasikan bahwa itu suami istri mboten gathuk cita-citane. Ya. Tidak nyambung. Kadang-kadang bukan perkara yang besarnya. Sepakat bangun rumah, ya sepakat. Tapi ternyata tidak sesuai pada detailnya. Gitu ya. Ada yang dirahmati Allah, monggo Ramadan ini ya, kita amalkan Al-Baqarah 187 ini, yaitu dengan ya berakrab ya dengan suami, antara suami dengan istri. Ya ngobrolnya, ya bersendau-gurunya ya, dan seterusnya silahkan diakrabkan dan saling membuka diri bahwa kalau memang selama ini ada kebiasaan dari suami yang tidak disukai istri, ya istri bilang bisa enggak itu dikurangi. Ya suami juga begitu. Ya, kalau ada kebiasaan istrinya yang mungkin kurang nyaman lah. Mungkin dulu nyaman waktu muda, tapi sekarang sudah agak tua, sudah sekian lama berumah tangga kok jadi kebiasaan yang itu kok kayaknya wis ora wangun gitu. Ya. Ada yang dirahmati Allah, niku maksudnya apakah kalau seperti terjemah Depak maka campurilah mereka, terus nanti alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa fa'ankum. Ya kalau misalnya mau bablas ya sampai berhubungan suami istri ya tidak masalah, sudah halal pada malam hari di bulan Ramadan. Tapi sebenarnya ya kaidahnya itu ya pendahuluannya itu penting ya.
Ngobrolnya itu menyatukan lagi visi misi keluarga supaya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Program-program keluarga kita yang masih belum menyatu antara suami istri itu disatukanlah pada malam-malam di bulan Ramadan ini. Karena itulah waktu yang paling tepat untuk ngobrol antara suami istri, untuk saling memahami kembali setelah beraktivitas, setelah menahan diri pada siang harinya. Maka kemudian di tengah-tengah ayat itu Allah fal'ana bashiruhuna, maka sekarang campurilah mereka. Jadi perintahnya berlapis-lapis gitu, kan ngobrol dien. Rofat itu kan ngobrol-ngobrol sehingga mesra lah ya. Kemudian didorong lagi, kamu pakaian bagi mereka, mereka bagian bagimu. Terus didorong lagi, nah di tengah-tengah ayat fal'ana bashiruhuna. Jadi memang boleh ya. Dan dianjurkan, disunahkan untuk berkumpul suami istri pada malam-malam hari di bulan Ramadan. Ini yang jomblo mohon sabar sebentar ya. Memang belum bisa mengamalkan nyuwun pangapunten nggih. Hadirin yang dirahmati Allah, maka Allah menjanjikan cari apa yang sudah ditetapkan Allah untukmu dari kedua pasangan itu. Artinya ridhonya, maafnya dan ampunan dan seterusnya, dan juga kenikmatan dunia yang menyertainya. Dan itu ganjarannya nanti melipat gandakan ya. Baik berbagai rezeki yang kemudian didapatkan di dunia maupun pahala nanti di akhirat. Rezeki di dunia apa? Yang langsung berhubungan, yaitu anak yang soleh dan solehah bagi yang masih usia produktif. Insya Allah yang proses bikinnya di malam-malam hari bulan Ramadan, besok lahir jadi anak-anak sing soleh dan solehah. Sebabnya apa? Siangnya bapak ibunya lagi performnya lagi soleh-solehnya, solehah-solehahnya. Malamnya juga lagi soleh dan solehahnya, karena senantiasa mengingat Allah selama 24 jam. Jadi mudah-mudahan hasilnya juga memuaskan. Ekses yang lain rezeki niku mboten namung putra nggih Pak. Tapi juga kelancaran, kesatuan visi ya, itu membuat semangat, capaian-capaian, target-target masing-masing keluarga menjadi jelas, terarah, searah kembali. Nah, ini kemudian ya seperti pipa rezeki itu ya, kalau kita masih bujangan masing-masing pipa rezekinya 2, laki-laki calon istri dan calon suami. Tapi kalau sudah qabiltu, sudah menikah, niki pipa rezeki yang 2 ini disambung Bapak Ibu. Ya, dan itu kalau ada ketidakcocokan seperti pipa-pipa itu bocor. Sehingga tadi ada yang ketidakcocokan itu membuat tadi usahanya maju tapi tidak cementel. Usahanya maju tapi hutangnya bengkak. Nah itu monggo ya, kita istighfari dengan sungguh-sungguh. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ketidakcocokan di antara suami istri itu diselesaikan pada malam-malam hari di bulan Ramadan. Diselesaikan sehingga apa? Sehingga nanti ketika itikaf itu sudah mengerucut. Ini malam hari ini sudah malam itikaf. Ini saya telat nih Pak, soal mriki harusnya di awal-awal ini saya terangkan sehingga panjenengan sempat praktek. Ini sudah anjuran itikaf, tapi nggak apa-apa ya, sudah saya sampaikan paling tidak untuk ya kalau mau mengamalkan berarti membatalkan dulu niat itikafnya, pulang dulu nanti baru itikaf lagi. Hadirin dirahmati Allah, niku nanti kalau sudah begitu maka kita menjadi la'allahum yattaqun, orang-orang yang takwa di atas takwa. Karena takwanya yang bujang dan takwanya yang sudah keluarga itu beda Bapak. Hadirin yang dirahmati Allah, yang sudah berkeluarga takwanya, ganjarannya berlipat gandanya lebih banyak, lebih besar, lebih jauh melesat, dan pahala surga yang menanti juga lebih bergairah. Hadirin yang dirahmati Allah, setelah keluarga ini terbentuk menjadi keluarga-keluarga yang bertakwa, Allah menutup bahasan tentang puasa ini dengan surat Al-Baqarah ayat 188, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil.
Janganlah kamu memakan harta saudaramu dengan cara yang curang. Dan jangan watudlu biha ilal hukam, dan jangan kamu melakukan upaya rekayasa hukum. Litakulu fariqum min amwalin nas, untuk mengambil sebagian dari harta manusia bil ismi, dengan cara yang dosa. Artinya dengan cara yang tidak fair. In kuntum ta'lamun, padahal kamu tahu kalau cara itu sebenarnya bukan seluruh harta itu milikmu, tapi hanya sebagian saja, atau mungkin hanya sebagian kecil. Ini hadirin yang dirahmati Allah. Jadi puasa itu mengantarkan kita menjadi pribadi yang berintegritas, menjadi masyarakat yang berintegritas, ya, yang menjunjung tinggi kejujuran dan amanah, sehingga tidak main-main dengan harta yang haram. Kita dilatih sebulan penuh yang halal saja dibatasi, maka hasilnya yang diharapkan adalah betul-betul ketika Ramadan ini sudah berakhir, keluarga kita terhindar dari siksa api neraka. Kita berhasil ku anfusakum wa ahlikum naro, dengan berhati-hati dalam membawa pulang harta yang kita peroleh dari pekerjaan kita. Kita pastikan pekerjaan kita halal dan thayyiban, dan bawa pulang kita serahkan dengan juga halalan thayyiban. Hadirin yang dirahmati Allah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf ya, karena 2 ayat ini biasanya 1 semester, ini kita sampaikan 15 menit ya. Hadirin yang dirahmati Allah, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma innaka afuwun